Halo editors, kalau kita bahas tentang sakit, tentunya kita akan langsung paham ya. Kalau sakit itu nggak jauh-jauh dari pusing, sakit perut, demam, dan sebagainya. Pokoknya asalkan kita sadar terdapat suatu gangguan pada fisik kita, maka kita akan mengatakan kalau kita sedang sakit. Tapi kalau sakit secara psikologis, editors ngedeteksinya dengan cara apa nih? Yuk kita simak lebih lanjut ya pembahasannya di video kali ini. Gangguan psikologis adalah perilaku abnormal yang diasosiasikan dengan kondisi tingginya tekanan emosional pada diri seseorang, seperti kecemasan atau depresi, atau diasosiasikan dengan perilaku menyimpang atau kesulitan individu untuk berfungsi, seperti menyelesaikan pekerjaannya, atau bahkan sulit membedakan mana yang realita dengan yang fantasi. Kemudian, gangguan psikologis ini secara garis besar dapat dibedakan dalam beberapa bagian. Yang pertama, gangguan perkembangan kognitif, kecemasan, psikotik, dan gangguan suasana dan perasaan. Yang pertama ada gangguan perkembangan dan kognitif, ditandai dengan masalah awal 3 area perkembangan, yaitu perilaku, interaksi sosial, komunikasi. Dan jenisnya ini pertama ada retardasi mental, biasanya muncul pada usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan dalam berfungsi, yaitu fungsi intelektual, misalkan IQ-nya di bawah 70. Kemudian yang kedua ada autisme. Menurut Karen dan Belmonte pada tahun 2009, gejalanya ini meliputi berkurangnya kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan fokus pada orang lain, serta berkurangnya kemampuan untuk berinteraksi sosial. Lalu selanjutnya ada gangguan belajar. Gangguan belajar ini dapat berwujud gangguan membaca, gangguan matematika, dan gangguan ekspresi tulisan. Lalu selanjutnya ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD yang dicirikan dengan tingkat gangguan perhatian, impulsivitas, dan hyperaktivitas yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya ada gangguan kecemasan atau anxiety. Gangguan kecemasan sering terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja dan berlanjut ke masa dewasa. Gangguan kecemasan yang berlanjut ke masa dewasa biasanya berupa gangguan obsesif-kompulsif, gangguan kecemasan umum, dan fobia. Kemudian yang ketiga ada skizofrenia dan gangguan psikotik. Gejala awal skizofrenia meliputi perubahan ekstrim dalam perilaku sehari-hari, isolasi sosial, sikap yang aneh, penurunan nilai-nilai akademik, dan mengekspresikan perilaku yang tidak disadarinya. Kemudian yang terakhir ada gangguan suasana dan perasaan. Ini meliputi gangguan mood, depresi, dan bipolar. Bipolar sendiri adalah kecenderungan episode manik yang bergantian dengan episode depresif secara cepat. Jadi terkadang bisa merasa sedih dan bisa sangat merasa senang. Parahnya lagi, gangguan ini bisa menyebabkan seseorang melakukan perilaku bunuh diri. Kemudian yang terakhir ada gangguan penyalahgunaan zat. Gangguan penyalahgunaan zat ini dapat berwujud penggunaan narkotika, psikotropika, dan amfetamin. Nah, gimana nih editors? Jadi semakin paham ya tentang gangguan psikologis, tapi yang perlu diperhatikan, kita tetap nggak boleh menyimpulkan sendiri atau self-diagnose ya editors. Yuk semakin mengenal tentang kesehatan mental kita dan juga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video aditif selanjutnya.